Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Menurut saya, buzzer RP itu nggak bagus. Itu dampak negatif dari tadi kebebasan atau kebablasan di dalam bersosial media. Makanya sebut buzzer RP itu artinya memerintahkan tuh RP gitu. Jadi ini serius, itu bukan masalah yang sederhana gitu ya. Jadi saya kira yang penting bagi kita ke depan itu, saya setuju tadi sama Mbak Nurul, pemimpin yang mempersatukan Indonesia, pemimpin yang memajukan Indonesia, pemimpin yang milik bersama, bukan hanya gitu ya milik satu golongan tertentu. Karena itulah yang akan membuat kita jadi bercerai-berai gitu. Sudah bagus kita Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bu Ika disebut-sebut ya, kayaknya keren ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi saya kira ini yang kita inginkan, pemimpin yang menghadirkan kesejukan gitu ya, untuk kemajuan Indonesia. Itu yang kita harapkan lahir 2024 insyaallah. Terima kasih. Oke, baik. Sahabat TZ, kita sudah lama nggak bahas buzzer ya, karena buzzernya melempem dan jarang muncul di publik ya. Kita tahu dulu setiap hari muncul itu ya, Eko Kuntadi, Denny Siregar, warawiri di stasiun televisi kesana kesini. Di Pilpres kali ini nggak muncul. Sempat ditanya katanya, Bang Denny kemana aja kok nggak jarang bahas politik lagi sekarang? Saya udah jijik gitu. Apakah karena berada dalam posisi yang kalah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi menarik, sekali-kali kita bahas lagi lah orang-orang ini ya. Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan Rudy S. Kamri. Rudy S. Kamri malah relatif lebih sering muncul di Cokro TV apa di yang satu lagi ya, saya agak lupa. Dan judulnya menarik nih ya, kita dapatkan dari sebuah portal. Selamat jalan penjilat lama, selamat datang penjilat baru. Tenang, negara ini tidak akan kehabisan stok penjilat. Bentar lagi akan muncul para penjilat pragib ya. Mungkin Abu Janda yang kemarin sempat kena skor barangkali ya, karena blunder sehingga harusnya berada di terdepan untuk memenangkan Prabowo, tapi menghilang tuh dalam bulan terakhir itu. Termasuk juga siapa itu yang dosen UI itu yang sempat ditelanjangin, bisa jadi lupa namanya. Ya itulah ya. Kemudian itu juga karena berada di PSI, jadi kepentingan nyaleg, tapi nggak kepilih juga tuh. Dan kita akan lihat siapa aja yang sebentar lagi akan bermunculan ya, para penjilat pragib. Kita akan lawan karena kita akan berada di jalur yang sangat kritis untuk pemerintahan. Meskipun di situ kemudian bergabung orang-orang yang tempo hari pernah dekat dengan kita, nggak ada masalah. Kritik itu bukan persoalan kebencian secara personal atau urusan pribadi, nggak ada. Ini untuk kepentingan negara. Fungsi check and balances yang akan sangat lemah di DPR, itu sudah bisa kita pastikan ya. Karena yang tersisa hari ini tinggal PDIP dan PKS. PKB dan Nasdem sudah gabung ke pemerintahan. Mereka akan menjadi sangat kuat, tapi mungkin juga nggak kuat juga ya. Kalau terlalu besar, itu jadinya terlalu gemoy, terlalu obesitas. Kalau obesitas itu penyakitnya banyak itu. Ya, bisa kena penyakit A, B, C, D, E, dan seterusnya. Perseteruan di antara mereka juga akan sangat sengit. Nanti kita akan lihat pasca Oktober nanti ya, bagaimana bagi-bagi kue kekuasaannya. Siapa dapat menteri berapa. Kenapa dia yang baru gabung sama jumlah menterinya dengan kami yang sudah lama. Oh, itu yang begitu-begitu itu pasti muncul nanti seperti biasa ya. Sikap Jokowi. Seperti biasa, ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Dia menyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya
pada sebuah statement, pada sebuah omongan. Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Sekali lagi, ini bukan soal Gibran. Di mata saya, ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Nah, kita akan coba simak, kita akan coba lihat nih Denny Siregar, Eko Kuntadi dan Rudy S. Kamri yang menjadi jarang muncul. Jadi kita ucapkan selamat jalan para penjilat lama. Dan kita belum tahu siapa para penjilat barunya, tapi langsung saja kita sambut, selamat datang para penjilat baru. Kami akan melawan Anda. Kalau negara ini tak akan kehabisan stok penjilat, maka negara ini pun tak akan kehabisan stok orang-orang yang berada memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Saya kira itu sunatullah ya. Tinggal kita memilih mau ada di mana. Atau mau cuma nonton doang di pinggiran gitu, sambil tepuk tangan. Tidak berada di dalam arena, ya terserah, itu pilihan Anda. Tapi itu pula yang akan Anda pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Anda bela kebenaran atau tidak, kan gitu ya. Atau Anda membela kemaksiatan, Anda membela kecurangan dan seterusnya. Ya dikembalikan lagi. Ujungnya kan masing-masing kita yang akan berhadapan dengan pertanggungjawaban. Nah, ini dari selamat jalan penjilat-penjilat lama, selamat datang penjilat-penjilat baru. Ini caption-captionnya ya, Eko Kuntadi. Tragedi negeri agraris yang separuh masyarakatnya hidup dari pertanian. Karena ketika menyampaikan Luhut ungkap Cina mau kembangkan sawah padi di Kalimantan Tengah. Kita akan buka lahan baru, kemudian nanti dari Cina datang akan mengelola itu dan seterusnya dan seterusnya. Bicaranya sih tentang alih teknologi gitu ya. Tapi walau alam, seperti yang kita lihat kemudian nanti akhirnya orangnya dari Cina, teknologinya dari Cina, dibayar pakai uang Cina. Dan ini dikritisi oleh Eko Kuntadi yang kemarin-kemarin sering membela juga ini kubunya Luhut ya. John Sitorus juga sama nih. Akhirnya sang menantu kesayangan dapat tanda kehormatan juga lewat pembantu bapak mertua. Entah apa prestasinya, entah apa karyanya, jangan tanyakan. Yang jelas Medan makin brutal premanismenya. Kota-kota yang seolah tak memiliki polisi dan pemerintah. Ini menyikapi kabar bahwa Bobi Nasution terima tanda kehormatan Satya Lencana yang hanya diterima sekali seumur hidup sebagai wali kota berprestasi. Prestasinya apa? Saya nggak tahu. Akhirnya Pak Presiden katanya mau datang tapi kita dengar batal hadir ya di Surabaya kemarin. Diganti oleh menteri mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Konon katanya Gibran juga batal dapat ini. Ya kan? Akhirnya ini dagelan saja gitu. Upaya untuk mendorong, kalau yang jadinya Bobi saja berarti mereka hanya mendorong Bobi untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Padahal diingatkan tuh, ingat nih Medan makin brutal katanya. Wah, ngeri kali kalau begitu. Mudah-mudahan salah informasinya ya. Bahaya sekali kalau memang betul-betul begitu. Panjang umur perjuangan, lengserkan Jokowi masih berlanjut. Pak Anies maju pilgub. Nanti kita bahas ya The Beatles. Menarik juga nih kalau perjuangan pasti panjang umur ya, karena sunatullahnya juga begitu.
Melengsarkan Jokowi saya kira masih. Ini parlemen jalanan yang sekarang berada di garda terdepan setelah kita tidak bisa lagi mengandalkan DPR, apalagi setelah Nasdem dan PKB bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian sama juga dari Murtadawan, ya. Penguasa mah bebas. Denny Siregar juga sama. Ada yang nanya, kenapa kok jarang ngomong politik lagi bang? Udah nggak berani? Saya bukan nggak berani, saya udah pada taraf jijik. Atau udah nggak dapat bayaran. Kalau kemarin kan dapat kompensasi sampai bisa bikin film berapa jumlah film itu ya. Katanya upah dari menjadi penjilatnya Jokowi kemarin. Sekarang sudah nggak jadi penjilat Jokowi, jadinya nggak dapat duit. Mungkin gitu ya. Orang-orang dalam potongan gambar di atas ini dulunya adalah pendukung berat Pak Jokowi yang selalu memuji dan membela apapun yang dilakukan oleh junjungannya. Tapi ketika junjungan barunya 03 kalah dalam Pilpres kemarin, mereka kecewa dan sekarang berubah menjadi pengkritik Jokowi paling keras. Mereka baru bisa melihat apa yang dulu dilihat oleh pengkritik Jokowi sebelumnya, yang mereka hina-hina. Ya kita pengkritik Jokowi selama 10 tahun. Jadi boleh dilihat rekam jejaknya. Nah ini baru bulan-bulan terakhir aja nih. Setelah 9 tahun jadi penjilatnya mereka. Begitulah kalau jadi pendukung fanatik, akal sehat hilang, otak tidak berfungsi. Tapi tenang, negara kita tidak akan pernah kehabisan stok penjilat. Posisi mantan buzzer penguasa ini sudah digantikan oleh para buzzer baru yang siap membela mati-matian junjungan mereka dengan cara yang lebih barbar hingga mereka dikecewakan oleh penguasa berikutnya. Selamat jalan penjilat lama, selamat datang penjilat baru. Kami akan melawan kalian.